Semangat pagi semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Esi Malaisari Sakti, dalam mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Adapun yang hari ini kita bahas adalah tentang etika profesi teknologi informasi. Jadi, bagaimana etika bagi seorang profesional teknologi informasi. Jadi kalau kita lihat di sini, kita mulai daripada bahasan tentang etika. Jadi pengertian daripada etika itu adalah ilmu yang membahas tentang baik, buruk, tentang hak, dan tentang kewajiban moral. Ya. Nah, jadi kata etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita artikan di sini daripada etika adalah suatu perilaku dari suatu eh, kebiasaan di dalam suatu daerah itu sendiri. Itu etika. Nah, etika profesi yaitu berarti berdasarkan kode etik daripada profesional itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kode etik adalah seperangkat aturan atau prosedur yang memandu perilaku dari suatu budaya. Jadi tujuan kode etik itu adalah untuk menjamin profesionalisme dalam memberi pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa atau kepada pelanggan. Jadi adanya kode etik itu untuk melindungi terhadap perilaku yang tidak profesional. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sekarang saat ini banyak sekali yang tidak melakukan atau tidak mengerjakan sesuai dengan etika, ya, seperti adanya hacker, gitu ya. Nah itu kita lihat itu adalah kita tahu hacker, ya, atau kesalahan, ya, kesalahan daripada etika yang tidak dia gunakan. Nah, kalau kita lihat tadi dikatakan bahwa yang kita bahas hari ini adalah tentang etika profesi di dalam teknologi informasi. Nah, profesi, apa sih itu profesi? Ya, profesi itu bisa suatu kegiatan, bisa suatu pekerjaan, ya, di mana eh, dari bahasa Latin, profesi itu berasal dari kata profesius, ya, yang berarti pekerjaan yang dimulai dengan sumpah dan janji yang bersifat religius. Ya, kemarin kita lihat pada saat apa tuh pemerintah kita kemarin itu ada pengambilan sumpah, yaitu dalam menjalankan profesinya. Begitu juga kita lihat di mana eh, presiden kita saat ini disumpah sebagai profesinya sebagai presiden, gitu ya. Jadi kalau kita lihat profesi, jadi pengertian daripada profesi adalah suatu pernyataan pengabdian pada suatu pekerjaan atau jabatan tertentu di mana pekerjaan atau jabatan tersebut menuntut suatu keahlian, ada tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi. Jadi secara teoritis suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Jadi kalau dia tidak profesinya maka terjadi penyalahgunaan profesi, ya, yang sekarang sedang rame-ramenya itu ya penggunaan kesalahan profesi, ya, yang lagi rame dibicarakan. Nah, kalau gitu bagaimana karakteristik dari suatu profesi? Ya, satu, mempunyai keterampilan dasar pada pengetahuan, ada asosiasi profesionalis, ada pendidikan yang ekstensif, ada ujian kompetensi, ada pelatihan institusional. Itu untuk mendapatkan daripada karakteristik suatu profesi. Jadi seorang profesi yang memiliki profesional itu harus ada asosiasi profesionalnya. Seperti ibu ini seorang dosen, maka ibu ada profesinya, ada ADI, Asosiasi Dosen Indonesia.
atau aptikom dan sebagainya. Nah, sekarang kita tinjau tadi profesi teknologi informasi. Kalau kita lihat teknologi informasi, kita sudah tahu bahwa itu adalah teknologi yang berfungsi untuk mengolah data, menyimpan data, mentransmisikan data, dan menerima data secara elektronik. Ya, itu teknologi informasi, istilah dari teknologi. Nah, tujuan daripada teknologi informasi adalah untuk memfasilitasi komunikasi, untuk memfasilitasi dalam suatu pekerjaan, sehingga memudahkan dalam proses kerja. Ya. Juga dalam pengambilan keputusan, ya, yang tujuannya ada. Apa teknologi informasi ini? Menyediakan akses yang cepat, akurat terhadap data yang dibutuhkan. Jadi kalau etika profesi dalam bidang teknologi informasi adalah profesional teknologi informasi atau profesional IT harus dapat memastikan bahwa mereka sudah menjalankan tugas secara etis sesuai dengan standar profesionalis. Ya, jadi kepatuhan terhadap kode etik itu menjaga integritas individu dan organisasi. Jadi juga harus memastikan teknologi yang digunakan untuk kepentingan positif dan tidak disalahgunakan. Kita ambil contoh hacker. Ada seorang dia mempunyai profesi sebagai hacker, tapi dia punya kepentingan positif enggak? Kalau tidak, maka dia suatu profesional yang tidak bisa uh, kita masukkan dalam karakteristik karena itu dia mungkin tidak ada asosiasinya. Kalau ada asosiasinya dia bisa dilakukan secara ilegal. Jadi profesional IT itu mempunyai kepentingan yang positif. Bagaimana konsep utama daripada etika profesi khususnya di dalam bidang teknologi informasi? Yang pertama, harus memiliki tanggung jawab profesional. Yang kedua, harus memiliki kerahasiaan. Harus privasinya. Kejujuran dan integrasi. Kepatuhan terhadap hukum. Keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial. Penggunaan sumber daya yang bijak. Dan juga akuntabilitas. Jadi kalau kita lihat di sini tadi si hacker itu sendiri, ya, punya nggak dia tanggung jawab profesional? Tidak. Profesi dia sebagai hacker. Tapi dikatakan tadi bahwa seorang profesional IT yang mempunyai kode etik harus memiliki kegiatan yang positif. Kalau si hacker tidak mempunyai kegiatan yang positif, dia tidak masuk sebagai profesionalnya. Ya. Kedua, dia harus menjaga kerahasiaan data. Itu penting sekali. Ya. Privasinya harus dijaga. Sehingga di sini kejujurannya juga harus dipastikan. Ya. Itu konsep daripada etika profesi bidang teknologi informasi. Itu yang harus kita pegang. Jadi kita punya data, nggak boleh kita umbar datanya seperti kemarin dijual data ya pada saat rame-ramenya kita lagi pemilu ya, jual data masyarakat di Duscapil ya dengan biaya itu tidak legal ya, artinya dia tidak masuk, tidak menjalankan etika profesi teknologi informasi. Ya, bagaimana kita sebagai profesional TI itu untuk dapat mengembangkan ya yang berkelanjutan. Yang pertama, kita harus meningkatkan kompetensi teknis kita. Ya. Kita harus berpendidikan berkelanjutan. Saat ini Anda lagi kuliah S1, besok S2, S3 dan seterusnya.
Yang satu yang tidak dapat kita pungkiri bahwa kita bekerja di teknologi informasi harus mengikuti perkembangan industri. Kalau tidak, maka kita tidak akan dipakai. Profesional kita tidak akan dipakai karena kita tidak mengikuti perkembangan industri. Ya. Dan juga kita harus mengembangkan soft skill kita. Selain hard skill, soft skill harus terus kita kembangkan. Ya. Sehingga kita perlu adanya peningkatan ya dalam usaha kita untuk mendapatkan apa? Sertifikasi dan akreditasi. Dalam teknologi informasi banyak sertifikasi CCNA, ya kan, AWS dan sebagainya. Selain itu juga pengembangan profesional teknologi informasi yang berkelanjutan itu harus dapat beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Kita mengikuti perkembangan industri, kita juga harus bisa beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Ya, satu lagi tadi kita harus juga ikut berpartisipasi dalam komunikasi dan kolaborasi. Ya, itu kita ikut di dalam himpunan, dalam kelompok-kelompok daripada profesional. Ya. Nah, pengembangan itu kita harus terus menerapkan etika profesional, pengembangan karir dari multidisiplin. Ya. Kenapa? Di dalam teknologi informasi, pengembangan yang perubahannya secara cepat dalam industri, karena kita bergerak di dalam industri dan berbagai industri, maka kita harus mengembangkan karir secara multidisiplin. Contohnya, nih, dulu kita ambil kuliah tentang ilmu komputer. Lalu di S2-nya, Ibu nih mengambil lagi sistem informasi akuntansi. Kenapa? Karena Ibu lihat bahwa industri tidak lepas daripada akuntansi. Makanya Ibu kejar. Ibu eh, berpendidikan lanjut lagi dengan sistem informasi akuntansi. Di S1, Ibu bergerak di teknik komputernya. Ya, di mana di jaringan komputernya, di hardware-nya. Di S2, Ibu ambil di software-nya. Jadi untuk pengembangan profesional IT itu jangan lupa kita harus melakukan penelitian dan selalu berinovasi. Kalau tidak, ya kita akan ketinggalan. Kompetitor kita semakin banyak. Ya, kita lihat perusahaan perkembangannya lambat, tapi pertumbuhan daripada kelulusan mahasiswa sangat banyak, sehingga kompetitor kita semakin tinggi. Begitu juga semakin tinggi kompetitor kita, begitu bekerja kita sebagai profesional IT, semakin banyak kita saingannya, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus mengembangkan profesional kita, ya, dan kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, karena kita tahu bahwa perlunya kita berkumpul di dalam organisasi IT tadi, yaitu untuk menambah pengetahuan kita, ya. Adapun organisasi IT itu banyak sekali. Ada organisasi bersifat internasional, Institute of Electrical and Electronic Engineer, ada Association for Computing Machinery, ada Information System Audit and Control Association, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa banyak sekali yang harus kita pelajari lagi. Kalau tadi Ibu jelaskan adalah organisasi IT secara internasional, apa saja organisasi IT di Indonesia? Silakan Anda jawab di dalam komen pada YouTube ini sebagai interaksi Anda di dalam kelas kita. Karena salah satu nilai yang kita ambil adalah interaksi di dalam kelas. Karena kita bersifat daring, maka interaksinya Anda boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa pada materi yang akan datang. Selamat sore.